Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya hanya menggunakan satu platform gratis ini dan hanya dengan prompt yang sangat sederhana, namun saya bisa membuat berbagai produk atau karya dan gambar yang sangat berkualitas, indah, dan menarik semacam ini. Dari scrapbook, anatomi, comic strip, scientific poster, sticker pack, kemudian blueprint, 3D model, isometrik, scientific diagram, sticky notes, dan banyak yang lainnya. Kita lihat cantik-cantik semua, berkualitas semua. Kita bisa membuat berbagai produk semacam ini secara gratis. Tidak hanya belasan, puluhan produk, puluhan gambar, puluhan karya yang sangat menarik semacam ini. Semua itu akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai platform AI yang bermanfaat untuk bidang penelitian, pendidikan, ataupun bidang-bidang yang lain. Di video kali ini, saya akan bahas bagaimana caranya kita menggunakan ChatGPT dengan kode rahasia. Ketika kita menggunakan kode rahasia tersebut, kita bisa membuat berbagai gambar yang tadi bagus sekali. Bisa untuk kepentingan ilmiah, kepentingan pembuatan konten, ataupun juga media pembelajaran dan sebagainya. Kita tahu ChatGPT gratis, dan kita juga tahu ngeprompt itu kadang susah. Namun di video kali ini akan saya bagikan 50 kode rahasia untuk menghasilkan 50 produk yang berbeda. Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita yang perlu lakukan pertama kali adalah akses ChatGPT terlebih dahulu. Seperti biasa, alamatnya di chatgpt.com. Kemudian pastikan kita login atau sign up ke akun kita terlebih dahulu. Dan yang perlu saya sampaikan kembali, kita tidak harus berbayar ChatGPT-nya. Pakai gratisan pun bisa. Saya sudah mengumpulkan 50 kode untuk membuat 50 gambar yang berbeda. Dan 50-50-nya tersebut sudah saya coba semua. Sehingga di laptop saya ini saya sudah buat 50 hasilnya. Saya kumpulkan, saya buat semua. Karena saya nggak mau hanya membagikan tapi ternyata belum saya praktikkan. Oke, setelah kita akses ChatGPT, ya, ketika kita tidak berlangganan, ya maka model atau intelijensinya kita ikuti sesuai sistem. Tetapi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang menggunakan akun ChatGPT berbayar, bisa pakai yang instan maupun yang medium, bebas. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita tinggal masukkan kode-kode rahasia ini. Sebetulnya nggak rahasia sih, tetapi ya biar menarik ya kita katakan kode rahasia. Caranya cukup mudah. Yang pertama, misalkan saya ingin membuat scrapbook, kasih tanda slash terlebih dahulu. Kemudian command atau perintahnya, kita tulis scrapbook seperti ini. Lalu tinggal kita tuliskan apa yang ingin kita jadikan scrapbook. Misalkan ini perjalanan perkembangan internet dari tahun 1990 hingga sekarang. Kemudian kita enter. Nah, maka nanti ChatGPT akan otomatis membuat gambar dengan gaya scrapbook. Scrapbook itu apa? Ya, scrapbook itu semacam kalau kita tahu karya, ya, karya berupa mungkin buku atau visual yang di situ itu terdiri dari kumpulan potongan gambar, catatan, kertas, stiker, ataupun juga elemen-elemen dekoratif yang lain. Sehingga hasilnya nanti cantik. Kita ingin mengubah suatu topik menjadi scrapbook semacam itu. Nah, ini ya, karena tadi saya medium, maka ini prosesnya sedikit lama dan ini otomatis langsung dia akan buat gambar. Proses semacam ini kan proses membuat gambar. Tapi bagi Bapak Ibu dan teman-teman nanti kalau nyoba nggak langsung otomatis jadi gambar, maka nanti Bapak Ibu bisa klik tanda plus ya, kemudian create image. Seperti yang kita ketahui ya, ketika kita ingin buat gambar itu kita bisa klik tanda plus kemudian create image ya. Tetapi kalau normal ya, kalau lancar tanpa create image set pun ya, kita cukup tulis saja ini scrapbook, langsung dia otomatis akan membuat gambar semacam ini. Oke, ya, ini pertama scrapbook. Wah, ini hasilnya bagus sekali Bapak Ibu, dan ini bisa kita download ya. Wih, keren banget ya. Sini scrapbook ya. Buku yang di dalamnya ada banyak tempelan seperti ini. Kemudian kalau ingin kita edit, langsung aja ini kita klik, kemudian tinggal kita ketik di sini ya. Describe edit, tinggal kita tulis saja apa yang mau kita edit. Itu yang pertama.
Sekarang kita akan buat yang lain. Misalkan saya ingin buat anatomi. Saya ingin bedah suatu objek menjadi menjadi semacam kayak itu loh, kita bedah kodok ya. Kalau kita bedah kodok, kita akan melihat anatomi dalamnya. Tapi nggak harus organisme, nggak harus spesies, nggak harus makhluk hidup. Kita juga bisa membedah objek tertentu. Caranya gimana? Tinggal kita klik slash seperti ini, kemudian kita tulis anatomi, kemudian misalkan anatomi jantung manusia ya, jantung manusia lengkap dengan bagian-bagian utamanya. Enter ya. Seperti yang tadi saya katakan, tidak harus dari makhluk hidup. Tadi yang saya contohkan di tampilan di awal itu kan bukan gambar manusia ataupun gambar makhluk hidup. Kita cek lagi tadi. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat tadi yang pertama, yang kedua ya. Nih, ini scrapbooknya, ini keren juga ya scrapbooknya. Yang kedua ini anatomi mobil ya. Mobil itu kan bukan makhluk hidup, meskipun bisa jalan ya, meskipun mengonsumsi energi, tapi bukan makhluk hidup. Sehingga tinggal kita kasih slash, kemudian tulisan anatomi, lalu kita ingin buat gambar anatomi dari objek apa, tinggal tulis saja seperti itu. Selain anatomi, misalkan, nah ini kita ingin buat media pembelajaran, atau kita ingin membuat semacam komik, kita bisa pakai komik strip. Kita tinggal tulis slash, kemudian komik strip, lalu kita tulis saja kita ingin buat komik strip tentang apa. Misalkan komik strip yang menceritakan mahasiswa yang menyelesaikan tugas beberapa menit sebelum deadline. Nah, sistem kebut semalam ya, sebelum deadline. Kemudian kita enter. Sehingga otomatis nanti lagi-lagi ChatGPT akan langsung membuat gambar yang gambarnya adalah berbasis komik strip. Ya, misalkan nanti ada something went wrong, ini tinggal kita refresh saja. Mungkin ada masalah di internetnya atau ada masalah di ChatGPT kita. Ya, kita coba. Misalkan ini saya refresh ya, saya copy atau kita kembali ke halaman depan. Nah, seperti ini, kemudian kita tekan tanda panah. Sehingga nanti dia akan buatkan gambar lagi ya. Kita coba lihat yang sebelumnya. Wah, ini sudah jadi. Wih, ini anatomi. Ya tadi anatomi mobil, sekarang anatomi jantung lengkap. Ini ada tulisannya, nggak ada typonya ya. Aorta, arteri, dan penjelasan-penjelasannya keren banget ya. Sekali lagi kita bisa pakai ChatGPT gratis untuk menghasilkan ini, dan sekali lagi nanti bisa kita edit, kita tinggal tulis saja. Kita deskripsikan aja apa yang ingin kita ubah ya, apakah backgroundnya ataupun juga warna dari objeknya dan sebagainya. Oke ya, sambil menunggu komik strip kita akan buat yang lain ya. Banyak sekali yang bisa kita buat. Misalkan sekarang saya ingin membuat poster ilmiah ya, misalkan Bapak Ibu teman-teman ya yang dari bidang akademik ya, dari mahasiswa ingin buat poster ilmiah, tinggal kita kasih slash kemudian scientific poster. Ini scientific poster ya. Kemudian topiknya misalkan pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa, misalkan seperti ini, kemudian enter. Nah, sehingga nanti dia akan memprosesnya. Oh, langsung jadi. Ya, sekali lagi kalau nggak langsung jadi gambar, klik tanda plus di sini, kemudian create image. Kita lihat komik stripnya. Ini jadi Bapak Ibu, kita lihat. Wah, lucu banget ini. Ya. Ini 7 menit sebelum deadline. Astaga, tinggal 7 menit. Kemudian yang bagian 2, ayo sedikit lagi. Kemudian ini bismillah kirim. Bismillah ya. Kemudian yes selamat tepar. Lucu ya. Ini bisa jadi media pembelajaran, bisa jadi konten, bisa menjadi gambar-gambar lain yang bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Nah, kalau scientific poster ini biasanya agak lama karena dia kan tidak hanya buat posternya, tetapi dia semacam ngambil datanya, dia olah, kemudian dia jadikan semacam gambar ilmiah ya, namanya aja ilmiah, prosesnya ya lebih lama. Sekarang saya ingin buat yang lain ya, langsung di bawahnya sini, nggak harus new chat. Kalau tadi kan new chat terus ya, sekarang tanpa pindah room chat, saya langsung tulis di sini, saya ingin membuat cetak biru ya.
cetak biru itu kan namanya blueprint. Kita tulis seperti ini, blueprint. Enaknya blueprint apa ya? Misalkan rumah pintar ya, rumah pintar 2 lantai dengan berbagai teknologi otomatis. Misalkan seperti ini. Enter. Ya, tidak harus sepanjang ini. Kita cukup tulis slash blueprint rumah 2 lantai. Itu juga bisa. Prinsipnya semakin detail promptnya tentunya semakin sesuai hasilnya, sesuai kebutuhan kita. Karena ChatGPT itu nggak bisa baca keinginan kita, ya. Sehingga singkat pun jadi, tetapi prompt detail akan lebih bagus, ya. Itu. Nah, kalau blueprint seperti yang kita tahu cetak biru itu kayak ada orang mau bangun rumah, ya, orang mau mengembangkan pesawat itu kan biasanya buat blueprint dahulu. Nah, ini kita ingin lihat ya contoh blueprintnya. Ini scientific posternya, wih, ini sudah jadi juga ya. Sekali lagi bisa kita edit, bisa kita juga download ya. Kalau download ini, klik tanda di sini, kemudian nanti, nah udah otomatis ke download. Lagi-lagi ini bagus ini, nggak ada typonya ya. Kita lihat hasilnya, wih, ini keren nih ya. Ada latar belakangnya, ada kerangka konseptualnya dan sebagainya. Oke, kemudian kita akan buat yang lainnya dulu sambil nunggu blueprint tadi. Ini yang keren, 3D model. Kita mau membuat gambar 3D model. Misalkan ini slash 3D model. Kemudian tadi saya katakan ya, bisa singkat, bisa panjang, bisa setengah-setengah ya, panjang promptnya. Misalkan sekarang saya contohkan yang super singkat. Misalkan kamera mirrorless. Kamera mirrorless. Nah, kayak gini. Cukup tulis objeknya saja, kemudian enter. Singkat sekali, maka dia akan buat gambar 3D model dari objek tersebut. Saya lihat lagi yang ini. Oh, ini udah jadi rumah pintar. Nah, ini blueprintnya sudah jadi ya, lengkap dengan keterangannya ini ya, lengkap sekali dengan keterangannya. Ada pintu otomatis, lampu pintar, sensor gerak, CCTV, kunci pintar dan sebagainya. Oke ya. Sedangkan ini dia masih buat. Terus apa lagi yang mau saya buat ya? Banyak sekali ya. Misalkan Bapak Ibu dan teman-teman pengen tahu ya, komen-komen ini ya, kode-kode rahasia ini, komen aja nanti. Komen di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu ya YouTube saya biar saya tetap semangat untuk buat konten-konten berbagai hal kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini yang keren juga ya, isometrik. Saya akan contohkan thread atau slash ya, isometrik. Tadi saya katakan kita bisa membuat detail, bisa membuat panjang dan sebagainya. Misalkan saya pengen isometrik bandara internasional, cukup seperti ini, kemudian enter. Maka nanti dia akan membuat isometrik dari bandara internasional. Isometrik itu apa sih? Keren pokoknya. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini 3D modelnya. Wah, ini udah jadi 3D modelnya ya. Objeknya secara 3D seperti ini. Tidak harus objek ya. Kita ingin ekosistem sawah jadi 3D model ya, itu juga bisa. Macam-macam bisa kita buat. Kemudian misalkan ini, saya akan contohkan buat prompt yang detail ya. Saya ingin buat gambar lain, bentuknya sticky note. Kita tahu kan, sticky note itu kan catatan-catatan yang ditempel-tempel itu. Kita tulis saja kayak gini ya. Sticky notes 10 kebiasaan untuk meningkatkan produktivitas seperti menentukan. Nah, ini kita buat detail ya, contoh ya, prioritas, mengurangi distraksi, membuat jadwal, bekerja secara fokus, beristirahat, mencatat ide dan mengevaluasi progres. Setiap kebiasaan ditempatkan pada sticky note tersendiri dengan warna yang berbeda-beda. Misalkan seperti ini. Ya, sehingga sekali lagi prompt bisa singkat, bisa panjang ya, bebas kita ingin buat sedetail apa, tetap dia bisa membuatkan gambarnya, tidak hanya kedetailan dari isi, tetapi juga gaya. Misalkan saya ingin tadi 3D modelnya dengan gaya warna latar belakang semacam ini, ceritakan aja. Tapi kalau kita bingung, kita memasrahkan pada ChatGPT kreativitasnya, ya sudah, langsung aja minta ChatGPT membuat sebebas mungkin, cukup kita tulis objek yang ingin kita buat ya. Nah, ini masih proses semua ya.
Sehingga nanti kita tunggu prosesnya, sehingga nanti hasilnya bagus-bagus semua ini ya. Sambil menunggu tadi kita lihat ya, ada banyak contoh yang sudah saya buat, ada 50 contoh yang sudah saya buat. Saya lihatkan sampai belakang. Nah ini ya, bahkan kita bisa membuat logo ya. Saya minta dia membuat logo ensiklopedia Ahmad Fauzi, kemudian produk mockup, kemudian layar diagram, kemudian anim ya. Tidak hanya komik strip tapi anim ya. Kemudian ini juga, ini bagus juga. Lalu mood board ya. Miniatur, ini miniatur rumah 3 lantai. Kemudian newspaper atau koran ya, travel journal, ini keren banget nih ya. Travel journal, semoga suatu saat saya bisa ke Eropa lagi, amin. Dan Bapak Ibu serta teman-teman juga bisa bermain-main ke Eropa juga. Kemudian ini iceberg ya, retro poster, poster jadul ataupun sinematik poster kayak kita lihat di bioskop ya. Ini deadline skripsi. Ya, kemudian ini oil painting ya, alias lukisan. Nah ini saya buat lukisan kopdes. Kemudian origami bisa juga ya. Ini kemudian polaroid ya, ini keren polaroid ini ya. Ini ya, semoga kita semua bisa ke Jepang, amin. Kemudian ini ya, whiteboard ya, tulisan di papan tulis putih. Kemudian doodle, ini juga menarik juga ya, dan sebagainya. Semua sudah saya hasilkan hanya dengan komen-komen tersebut ya. Dan sudah saya buat dalam satu file ya. Di sini komennya, di sini penjelasannya, ini prompt contoh yang singkat dan yang detail. Sudah saya buat, saya kumpulkan, saya praktikkan 50 komen ini. Sehingga sudah bisa jalan semua. Tidak hanya list, tetapi sudah saya buktikan semua. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mendapatkan dokumen ini, silahkan ya, nanti bisa beri komentar ya, beri komentar di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian jangan lupa subscribe juga biar saya tetap semangat berbagi berbagai hal. Lalu nanti akan saya kirimkan dokumen ini lengkap sehingga Bapak Ibu dan teman-teman bisa menggunakannya. Sekali lagi ini gratis, kita bisa pakai ChatGPT gratis ya, dan tidak ribet karena hanya dengan komen kemudian kita ingin tulis objek apa yang ingin kita jadikan gambar. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana kita mengoptimalkan ChatGPT untuk menghasilkan berbagai karya yang menarik semacam ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.